Selamat datang teman-teman di channel saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen harapan. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ardi Santoso, NIM 0501992078. Saya dari kelas EK 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen harapan atau ekspektasi, di mana penjelasan saya dan video saya ini ditujukan untuk pemenuhan tugas di mata kuliah ekonomi pertanian. Tanpa memperpanjang lebar pembukaan lagi, maka langsung saja kita ke materi yang pertama, ke materinya, yaitu manajemen harapan. Manajemen harapan atau ekspektasi. Teori harapan kadang disebut teori ekspektansi atau expectancy theory of motivation yang dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Fromm lebih menekankan pada faktor hasil outcome ketimbang kebutuhan needs, seperti yang dikemukakan oleh Maslow dan Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti pada daya tarik dari hasil kepada individu. Fromm dalam KUNS 1990 mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan mereka apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan sehubungan dengan tingkat ekspektasi seseorang. Craig J. Pinter dalam bukunya Work Motivation berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harapan atau ekspektasi seseorang, yaitu yang pertama itu ada harga diri, kemudian kedua keberhasilan waktu melaksanakan tugas, ketiga bantuan yang dicapai dari seseorang supervisor dan pihak bawahan, keempat, informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas, kelima, bahan-bahan baik peralatan baik untuk bekerja. Sementara teori harapan menyatakan bahwa motivasi karyawan adalah hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan atau balance, yaitu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan dan keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan. Singkatnya, balance adalah signifikasi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang diharapkan. Kepuasan yang diharapkan dan tidak aktual bahwa seseorang karyawan mengharapkan untuk menerima setelah mencapai tujuan. Harapan adalah keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan, keterampilan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, ketersediaan sumber daya yang tepat, ketersediaan informasi penting, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, harapan seseorang mewakili keyakinan seorang individu bahwa tingkat upaya tertentu akan diikuti oleh suatu tingkat kinerja tertentu sehubungan dengan tingkat harapan seseorang. Kelebihan teori harapan. Yang pertama itu adalah teori harapan mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. Kedua, teori ini menekankan pada harapan dan persepsi, apa yang nyata dan aktual. Kemudian teori harapan menekankan pada imbalan atau payoff. Keempat, teori harapan sangat fokus terhadap kondisi psikologis individu, di mana tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan maksimal dan menghindari kesulitan. Sedangkan keterbatasan teori harapan antara lain yaitu teori harapan tampaknya terlalu idealis karena hanya individu tertentu saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Kemudian penerapan teori ini terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja yang di banyak organisasi. Hal ini terkait dengan parameter lain juga seperti posisi, tanggung jawab, usaha, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pengendalian harapan. Dalam kehidupan manusia selalu ada masalah hidup yang harus diselesaikan. Setiap masalah justru berguna untuk menilai kualitas seseorang. Setiap manusia pasti memiliki harapan
atau cita-cita yang selalu diwujudkan. Namun antara cita-cita dan kenyataan selalu ada gap yang menimbulkan rasa puas dan rasa kecewa. Jadi harapan harus dikendalikan untuk menghindari sebuah rasa-rasa kecewa itu. Untuk menghindari rasa kecewa, saya mengambil satu kutipan kata. If you expect disappointment, then you can never really get disappointed. MJ dalam film Spider-Man No Way Home.